Pencurian motor di penginapan terekam kamera CCTV. Sementara itu, pelaku pencurian uang kotak amal masjid juga terekam kamera CCTV. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah penginapan di Kota Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku seorang diri mendorong sepeda motor yang terkunci sambil mengangkat roda bagian depan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku seorang diri nekat melakukan aksi curanmor, memanfaatkan penjaga keamanan sedang tertidur pulas di penginapan Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang, Jumat dini hari. Setelah melihat keadaan pos pengamanan aman, pelaku mendorong sepeda motor korban. Mengetahui adanya kunci pengaman tambahan, pelaku mendorong motor korban sambil mengangkat roda bagian depan di tempat yang lebih aman. Pelaku berhasil menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic milik petugas keamanan penginapan. Petugas keamanan penginapan Tugiman menyatakan tidak menyangka sepeda motor miliknya hilang, padahal sudah dipasang kunci pengaman tambahan serta pintu portal penginapan yang tertutup. Tugiman mengaku setelah melihat hasil rekaman CCTV, pelaku mendorong pintu portal dan mencuri sepeda motornya. Pelaku diduga memotong kabel pengaman alarm sepeda motornya sehingga tidak berbunyi. Dari sini, terus buka portal, Didorongnya ya? dorong pelan, terus dia juga ke sana, baru di motor didorongnya ke arah belakang. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan korban ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Firdaus News melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian uang kotak amal di sebuah masjid di Kota Palembang juga terekam kamera CCTV. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura ikut sholat Jumat berjamaah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria mencuri kotak amal Masjid Zaidin di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 32 Ilir, Palembang yang terjadi pada 22 Oktober 2021. Pelaku melakukan aksinya dengan cara menyembunyikan kotak amal masjid ke dalam sarung yang dipakainya. Pelaku berjalan melewati jamaah yang tengah menjalankan ibadah sholat Jumat. Pelaku kemudian kabur membawa kotak amal masjid menggunakan sepeda motor miliknya. Berbekal rekaman CCTV dan laporan pengurus masjid, tim Buru Sergap Polsek Ilir Barat 2 Palembang berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti kotak amal masjid. Pelaku Indra Cahya, 35 tahun, warga Jalan Kigede Ing Suro, Palembang, ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku mengaku uang kotak amal masjid yang dicurinya berjumlah Rp76.000 telah habis digunakan untuk membeli makanan. Pelaku telah 2 kali melakukan pencurian uang kotak amal masjid. Biasa apa? Hasilnya kau untuk gunakan untuk apa duit itu? Jajan dulu, Bang. Salah tak salah? Jajan. 76 apa? 76.000. Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang, Kompol M. Iksan menyatakan modus pelaku yang melakukan aksinya berpura-pura ikut sholat Jumat. Ketika jamaah sedang sholat, pelaku mengambil kotak amal masjid. Langsung dia keluar dari situ dan ini tertangkap dalam kamera CCTV. Ya. Nah, setelah kami lihat ada laporan itu, kami lihat di CCTV, langsung perintahkan anggota untuk penangkapan, kita lacak dia. Hanya tahu kan siapa pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ketiga kalinya Satuan Reskrim Polrestabes Palembang kembali menggagalkan penyelundupan benih lobster. 2 warga Lubuk Linggau ditangkap petugas saat membawa puluhan box baby lobster yang ditafsir senilai 13 miliar rupiah. Satreskrim Polrestabes Palembang kembali menggagalkan penyelundupan benih lobster.
Puluhan ribu benih lobster yang tersimpan di dalam 18 box styrofoam diamankan dari sebuah mobil minibus yang dibawa oleh 2 warga asal Lubuk Linggau. Upaya penyelundupan baby lobster digagalkan polisi saat mobil yang dikendarai pelaku melintas di kawasan Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Musi 2 Palembang pada Kamis malam lalu. Salah satu tersangka, Derby, yang berperan sebagai sopir mobil pengangkut baby lobster, menyatakan baby lobster dibawa dari Indralaya dan akan diantarkan ke Kota Lubuk Linggau dengan upah Rp1 juta. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prasetya Putra menyatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya mobil yang diduga membawa ribuan benur atau baby lobster. Selanjutnya, tim dari Unit Pidana Khusus langsung melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap 2 orang asal Lubuk Linggau yang membawa lobster jenis mutiara dan pasir dengan nilai ditaksir mencapai 13 miliar rupiah lebih. 87.620 benih lobster pasir dan 11.000 benih lobster mutiara yang apabila kita konversikan dengan teman-teman dari BKIPM. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Lahat amankan penyebar video mesum pelajar SMA. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Bening loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, unit pidana khusus Satreskrim Polres Lahat mengamankan seorang pria berusia 19 tahun, perekam dan penyebar video dua pelajar SMA yang sempat viral di media sosial. Motif pelaku karena pemeran laki-laki dalam video tak menyanggupi permintaan uang sebesar Rp100.000. Rahmat, perekam dan penyebar video asusila dua pelajar SMA di Kota Lahat ini diamankan unit pidana khusus Polres Lahat. Pelaku diamankan petugas setelah mengunggah video mesum yang dilakukan pasangan kekasih pelajar SMA. Pelaku berinisiatif merekam karena melihat kedua sejoli ini masuk ke dalam WC di sebuah rumah kosong. Kemudian muncul niat untuk merekam aksi kedua sejoli tersebut. Pelaku juga sempat meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pemeran laki-laki agar video mesumnya tidak disebarkan. Pelaku lalu menyebarkan video asusila tersebut dan viral di media sosial karena korban tak memenuhi permintaan uang tersebut. Selain menghadirkan penyebar video mesum pelajar, polisi juga menampilkan sejumlah barang bukti berupa dua pakaian, pemeran video, dan ponsel yang digunakan pelaku sebagai alat perekam sekaligus menyebarkan hasil rekaman. Sementara itu, kedua pasangan pemeran video asusila yang masih di bawah umur tersebut masih berstatus sebagai saksi. Melaksanakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Lahat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara karena telah memperkosa adik kandungnya sendiri. Pelaku mengaku tak bisa menahan nafsu syahwatnya lantaran keseringan menonton video porno melalui handphone. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara melakukan penjemputan paksa pelaku pemerkosa adik kandung sendiri di kediaman keluarganya di Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo. Tersangka US 15 tahun digelandang ke Mapolres Muratara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatan bejatnya. Menurut pengakuannya, ia telah 2 kali menyetubuhi adik kandungnya DA berusia 13 tahun. Tersangka tak bisa menahan nafsu syahwatnya lantaran sering menonton video porno melalui handphone. Ngedok adik kau? Ngedok adik kau itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pertama kali? Pertama kali kapan itu? Dalam WC. Terus yang kedua? Yang kedua, di pucuk tuh. Kapolres Musirawas Utara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan bibi korban. Pelaku dan korban selama ini tinggal menumpang di rumah kerabatnya karena sang bapak saat ini tengah menjalani hukuman atas kasus yang sama, memperkosa keponakan kandungnya pada 2020 lalu. Pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh saudara Unziro umur 16 tahun pada adiknya sendiri umur 13 tahun.
Kasus pemerkosaan ini terjadi pada tanggal 3 Oktober 2021 lalu. Saat itu, pelaku memaksa korban ikut masuk ke dalam kamar mandi. Pelaku kemudian memperkosa korban yang memiliki keterbelakangan mental sebanyak 2 kali. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang dan saat ini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Subdit Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengamankan 33 ton pupuk ilegal tanpa izin edar. Pupuk ini dikirim dari Provinsi Sumatera Barat tujuan Kabupaten Banyuasin. Selain ratusan karung pupuk ilegal, polisi juga menyita truk tronton yang digunakan membawa pupuk. Truk Fuso bermuatan 33 ton pupuk ilegal ini langsung diamankan ke Mapolda Sumatera Selatan. Pupuk dolomit dengan merek ADS diketahui tanpa izin edar dibawa dari Provinsi Sumatera Barat tujuan Kabupaten Banyuasin. Polisi mengamankan pupuk ilegal dari lokasi kejadian di Jalan Sabar Jaya, Simpang Impres, Kampung 2, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Saat penggeledahan di dalam truk tronton bernomor polisi BK8872EM, polisi menemukan sebanyak 659 karung pupuk dengan total 33 ton. Polisi juga mengamankan pengendara truk tronton berinisial SS. Hasil pemeriksaan sementara, polisi menyatakan pupuk ini termasuk palsu serta tanpa izin edar. Diduga tidak ada unsur bermanfaat untuk tanaman atau tumbuhan seperti yang diharapkan oleh para petani. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Ferry Harahap menyatakan, kasus ini terungkap berkat informasi masyarakat. Pupuk dolomit bermerek ADS sudah kedua kalinya dikirim dari Sumatera Barat tujuan Mariana, Banyuasin. Izin edar itu kan dipersyaratkan untuk mengetahui kandungan pupuk. Jadi ketika dia tidak ada izin edar, bisa juga kita bilang ini pupuk palsu. Bisa juga kita bilang bahwa pupuk ini tidak ada unsur yang memang diharapkan oleh tumbuh-tumbuhan atau kebun ini. Pelaku yang diamankan terancam pasal 122 junto pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi polisi ringkus pelaku pembunuhan remaja putri. Tetaplah bersama kami di Pika Kriminal Portal. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, satu dari dua pelaku pembunuhan terhadap remaja putri beberapa waktu lalu diringkus polisi. Peran pelaku yang ditangkap yakni sebagai penghadang motor korban saat hendak melakukan pemalakan. Sempat buron selama 1 bulan pasca terjadinya pembunuhan, Alex, satu dari dua pelaku pembunuhan ini, ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi saat sedang melakukan pungutan liar di jalanan. Menurut keterangan petugas, peran pelaku yang sebagai penghadang kendaraan korban saat melintas di lokasi kejadian dan meminta uang kepada korban. Saat melakukan pemalakan, pelaku dan rekannya yang melakukan penusukan dalam keadaan mabuk miras. Polisi masih memburu satu pelaku lagi yang melakukan penusukan terhadap korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan kedua pelaku melakukan aksi pemalakan terhadap seorang remaja putri saat hendak ambil paket COD beberapa waktu lalu yang berujung penusukan hingga korban tewas di tempat kejadian. Dia tuh kayak mau malak lah ya, orang-orang yang ada lewat di daerah seputaran TKP, sehingga pada saat itu si pelaku ini ngadang motornya korban, sehingga korban memperlambat laju kendaraannya. Pelaku dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu sakit hati lantaran ayah dan anaknya sering dihina dan diganggu, seorang pria nekat menikam dua ibu rumah tangga tetangganya sendiri. Kedua korban mengalami luka tikaman di tubuh. Rudianto, pelaku penusukan terhadap dua ibu rumah tangga tetangganya sendiri, tak berkutik setelah ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Kertapati Palembang usai kembali dari persembunyiannya di Desa Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurut keterangan petugas, motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lantaran sakit hati dan kesal dengan kedua korban yang kerap menghina ayah pelaku dan melempar batu hingga ayah pelaku terluka. Tak hanya itu, korban juga terakhir menyerempet anak pelaku menggunakan sepeda motor yang membuat pelaku naik pitam. Pelaku kemudian menikam kedua korban hingga terluka di bagian tubuhnya. Tersangka ini sebetulnya sudah lama ya, bertetangga, dan juga sudah sering terjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Itu tersangkanya, Bang. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Sulartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan limut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intensif hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Sengketa lahan berujung penyerangan bersajal. Dilarang masuk stadion, emak-emak panjat pagar.
yang lain, Jumputan Palembang padukan unsur budaya dan kekinian. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang warga yang hendak memasang pagar tanahnya di kawasan perumahan Kenten Azhar, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin diserang kumpulan orang dengan cangkul dan juga parang. Beruntung warga tersebut selamat setelah cepat kabur menyelamatkan diri. Inilah video amatir yang direkam oleh warga saat terjadi kerusuhan di lahan kosong di kawasan perumahan Azhar, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Terlihat puluhan orang dengan senjata cangkul dan parang melakukan penyerangan terhadap salah seorang warga yang hendak memasang pagar tanah. Beruntung warga tersebut cepat lari menyelamatkan diri. Tak terima perlakuan tersebut, korban seorang ibu rumah tangga bernama Rabara Roku meminta pendampingan hukumnya melaporkan Pasutri diduga oknum Polwan Perwira Menengah berpangkat AKBP beserta suaminya yang merupakan pengacara ke Mapolda Sumsel. Dirinya mengatakan kejadian itu bermula saat dirinya hendak memasang pagar tanah yang telah mempunyai sertifikat. Tiba-tiba ada orang datang dengan memakai kaos polisi bilang ada yang mau ngomong berinisial HC, diduga oknum Polwan melalui telepon. Tiba-tiba tak lama datang dengan segerombolan orang membawa senjata tajam. Saya tunggu, saya mager karena saya memiliki surat sertifikat bukti kepemilikan hak saya kan. Nah kemudian begitu jam 1 siang itu beliau datang orang tadi, tapi tidak langsung ke lokasi. Dia bertemu dulu di suatu tempat, saya tidak tahu dia merencanakan apa. Tiba-tiba selang beberapa lama itu dia datang sama orang-orang dia bawa dengan menggunakan senjata tajam semua. Ada yang bawa pacul, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, dan ada juga yang bilang akan menembak. Berarti bawa senjata mungkin kan? Kita tentunya kan negara-negara hukum ya, itu. Kita di hadapan hukum itu sama. Tidak ada yang namanya kebal hukum. Itu. Makanya manusia itu dituntut untuk tidak melanggar hukum. Itu apalagi orang-orang yang paham hukum dan orang aparat hukum. Itu. Nah, maka ada hal ini sangat kami sayangkan. Orang-orang paham hukum, orang-orang penegak hukum tentunya kan kalau ada persengketaan masalah apa saja artinya itu mengambil jalur hukum loh. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian dan dalam penyelidikan serta penanganan petugas Reskrim Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Ratusan penonton yang hendak menyaksikan pertandingan sepak bola Gubernur Cup U22 yang berasal dari berbagai wilayah di Muara Enim harus menelan rasa kecewa. Pasalnya mereka tidak diperbolehkan masuk ke Stadion Sekundang Bara untuk menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung di lapangan. Kekecewaan diutarakan oleh Rohman, salah satu orang tua pemain yang saat ini sedang bertanding. Dirinya ditolak masuk ke dalam stadion dikarenakan alasan yang tidak jelas oleh panitia. Padahal dirinya dari tadi menanti untuk bisa menyaksikan pertandingan. Akhirnya dia bersama istri dan anaknya yang lain memilih nekat masuk stadion melalui pintu samping yang tertutup. Namun mereka harus naik kursi dulu agar bisa masuk ke area stadion. Para siswa kelas 12 SMA Negeri di Muara Enim, ia beserta teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam stadion karena tidak diperbolehkan oleh panitia. Mereka sangat kecewa karena mereka merasa menyaksikan pertandingan sepak bola merupakan salah satu hiburan. Tidak hanya para penonton pria, penonton wanita pun serta ibu-ibu nekat masuk ke stadion dengan memanjat. Namun sayangnya pertandingan yang diikuti oleh setidaknya 22 tim ini tidak bisa disaksikan langsung, bahkan panitia tidak menyiapkan layar besar untuk disaksikan dari luar stadion. Apa tidak bisa masuk ini kecewa dah Pak? Kecewa, anak kami main. Anak kami main. Jadi kamu tidak boleh masuk Pak? Boleh. Alasan petugas di depan apa Pak? Tidak boleh nonton kali. Tidak boleh nonton. Memang tidak ada penonton katanya.
walaupun sedikit itu. Atau tidak misalkan cak guru atau perwakilan itu tidak boleh juga. Nggak tahu apa yang masalah itu. Kami nih lah 2 kali ini nonton. Dari mana? Itu Pak. Tanjung Serian. Tanjung Serian. Wah, main juga saya. Cak mana tidak boleh masuk ini? Cak mana? Kamu lah jauh-jauh. Bingung nggak? Ya nggak lemah lah sama kawan-kawan rame kan dari jauh juga. Tiba-tiba datang sini, ya udah masa nonton nggak tahu ngapa. Tadi tuh bisa lah masuk kan. Tapi ya separuh kawan ada yang lompat lah kan. Diusir katanya. Ya diusir Pak. Oleh petugas ya? Oleh petugas. Ya awalnya kami tidak galak kan, tapi karena maksa ya aku boleh buat. Kita dari mana aja? Apa? Asal kita ya kak? Rumah? Ya. Para penonton baik muda maupun anak-anak yang tidak masuk akhirnya harus memendam kecewa dan hanya bisa duduk-duduk di depan stadion. Sebagian lagi ada yang pulang atau sekedar bersenda gurau di areal stadion. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sempat dilaporkan oleh Forum Kepala Desa Kabupaten Pali terkait pemberitaan adanya pemotongan dana desa oleh DPMPD yang dinyatakan hoax, 3 orang wartawan ditetapkan jadi tersangka. Namun akhirnya kasus mereka di SP3 oleh Polres Pali. Sempat ditetapkan sebagai tersangka 3 orang wartawan media online di Kabupaten Pali yaitu Efran, Enggi, dan Edi terkait tuduhan mengeluarkan berita bohong yang memberitakan tentang dugaan pemotongan dana desa oleh DPMPD Kabupaten Pali kepada kepala desa di Pali pada tahun 2020 yang lalu, akhirnya dinyatakan SP3 oleh Polres Pali. Dalam press conference di depan awak media, Efran memaparkan kejadian yang menimpa mereka sempat 2 kali SP1. Berkas belum lengkap dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Negeri Pali dan kemudian di SP3. Terkait kasus ini, mereka mengaku sudah melakukan perdamaian secara lisan dengan pelapor dan tidak akan melaporkan balik, namun akan terus melanjutkan investigasi terkait pemberitaan yang mereka buat. Karena ini ada diskusi dengan seluruh anggota ibu, diskusi lagi dengan pengacara, langkah yang akan kita lakukan. Itu kemarin terlapor terkait pemberitaan apa itu? Kemarin pemberitaan bahwa kami dituduh menyebarkan berita bohong terkait ada kedugaan potongan atau setoran dana desa yang dilakukan oleh oknum DPMD yang mintai setoran kepada kepala desa. Saat hadir dalam press conference dihadiri oleh Efran dan Edi, sedangkan Enggi sedang berada di ibu kota untuk konsultasi hukum. Dan kejadian ini membuktikan kemerdekaan pers belum sepenuhnya berdiri di bumi Serepat Serasa. Dari Pali, Bisrin Silvana, iNews melaporkan. Gubernur minta dokter layani warga hingga pelosok. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri welcoming party Indonesian International Medical Olympiade yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Gria Agung Palembang. Kehadiran orang nomor 1 di bumi Sriwijaya sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan dunia kedokteran di Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengingatkan agar mahasiswa kedokteran belajar bersungguh-sungguh agar nantinya dapat menjadi dokter yang bermanfaat dan membanggakan masyarakat. Bahkan dia meminta khususnya kepada mahasiswa yang mengikuti IMO tersebut tidak hanya menjadikan event itu sebagai tempat berkompetisi, melainkan sebagai ajang silaturahmi calon intelektual untuk bertukar ilmu pengetahuan. Peran seorang dokter sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada jauh dari perkotaan. Di sisi lain, dukungan Pemprov Sumsel terhadap IMO membuktikan jika dokter ini sangat dibutuhkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya malam ini jadi tuan rumah bagi mahasiswa-mahasiswa yang ikut Olimpiade medis yang diikuti oleh 67 universitas yang memiliki fakultas kedokteran. Malam hari ini saya ajak welcome dinner untuk makan malam bersama. Sumsel menjadi tuan rumah pada IMO tahun 2021 tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 672 peserta dari berbagai universitas di Indonesia. Dari Palembang, Bawang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Hana Gayatri, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Empat Lawang. Kunjungan kerja ini diisi dengan peninjauan kegiatan padat karya, peningkatan jalur kereta api R42 menjadi R54 lintas Lahat Lubuk Linggau, segmen Bunga Mas Lubuk Linggau pada Sabtu 21 Oktober lalu. Acara yang digelar di halaman stasiun kereta api Tebing Tinggi Empat Lawang dihadiri oleh Hana Gayatri, anggota Komisi 5 DPR RI, Bupati Empat Lawang Junci Muhammad, juga turut hadir Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Danto Restiawan. Lalu ada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ihsan Diwanto Hatta, Deputi Kepala Divisi Regional 3 Palembang, serta FKPD Empat Lawang. Program Padat Karya merupakan program pemerintah melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Wilayah Sumbaksel untuk memberikan lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit seperti masa pandemi COVID-19. Dalam pengerjaannya proyek tersebut, sebanyak 140 orang tenaga kerja lokal dirangkul untuk mengerjakan proyek padat karya dengan panjang pengerjaan rel 89,462 km serta peningkatan jalur R42 menjadi R54 lintas Lubuk Linggau, segmen Bunga Mas Lubuk Linggau di stasiun kereta api Tebing Tinggi. Anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri meninjau langsung lokasi pengerjaan proyek. Ia mengatakan bahwa proyek ini cukup hemat dan sangat membantu perekonomian bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Tugas dari Komisi 5 itu peninjauan. Apakah dia itu layak atau tidak. Makanya saya tanyakan biayanya berapa. Nanti saya langsung memberitahukan kepada ketua komisi berapa biaya, berapa jaraknya, berapa panjang, berapa. Kurangnya berapa? Iya. Jadi kurang atau lebihnya, bagus atau tidaknya, saya laporkan.
Sementara itu Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad sangat mendukung dan mengapresiasi program padat karya karena salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam membantu masyarakat. Pasti terima kasih Bu Hana dan jajaran Kementerian Perhubungan, kepada Kepala Lintas dan Angkutan Kereta Apian, kemudian Kepala Badan Pengapian Wilayah Sumsel hadir ini dalam rangka kunjungan kerja Bu Hana. Pertama mereka akan tahu apa yang dibutuhkan Palawang secara tertentu. Kemudian yang kedua bahwa dengan kehadiran mereka akan tahu prioritas apa yang diperlukan di Palawang. Yang ketiga memang kewajiban Bu Hana sebagai perwakilan dari Sumsel 2 datangnya. Dari Empat Lawang, Andri Wijaya, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pemantauan proses transformasi bisnis badan usaha milik negara yang beroperasi di wilayah Sumsel. Hal ini untuk mematangkan serta memastikan selama proses transformasi apakah sudah berjalan sesuai harapan. Kunjungan Menteri BUMN ke wilayah Sumatera Selatan guna melakukan pemantauan proses transformasi bisnis badan usaha milik negara. Erick memastikan selama proses transformasi tanpa ada kendala serta berjalan sesuai dengan harapan. Selama proses transformasi, Kementerian BUMN menekankan 5 pondasi yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik dan harus diawali dengan transformasi sumber daya manusia. Dalam proses pemantauan transformasi BUMN di wilayah Sumatera Selatan antara lain PT Bukit Asam, Pupuk Sriwijaya, dan Pertamina. Untuk program BUMN yang bersifat pelayanan publik, untuk beberapa program yang menjadi sorotan yakni program Pertas Shop oleh Pertamina yang memberikan kesempatan kepada warga untuk memiliki usaha penjualan BBM. Masing-masing BUMN itu kan memang ada 5 daripada fondasi transformasi yang kita harapkan. Satu, tentu bagaimana perbaikan korporasi dan public service. Yang kedua, juga fokus kepada core bisnisnya. Ketiga, juga inovasi kepada digitalisasi. Keempat, bisnis proses yang baik. Dan kelima, tentu sumber daya manusia, ya, karena tidak mungkin transformasi bisa terjadi tanpa diikuti oleh transformasi sumber daya manusia. Berdasarkan penilaian Komite ASN, Kementerian BUMN merupakan salah satu kementerian yang sukses dalam transformasi SDM. Di Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Cantiknya kain jumputan Palembang, padukan unsur budaya dan kekinian. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang,
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan peserta dari 14 provinsi mengikuti kejuaraan menembak Indonesia International Long Range Shooting Grand Prix Seri 5 yang digelar di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Perlombaan menembak yang digelar di Kota Pagar Alam selama 2 hari merupakan seri kelima dari kejuaraan menembak Indonesia International Long Range Shooting Grand Prix yang digelar Perbankin dan Wali Kota Pagar Alam Cup kategori Air Rifle Metsil di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Lomba ini selain diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, juga diikuti oleh peserta lokal dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Lomba yang digelar PB Perbakin di Kota Pagar Alam dan kejuaraan Wali Kota Cup kategori Air Rifle Metsil diharapkan dapat menumbuhkan minat maupun menjaring atlet menembak di Sumatera Selatan. Kelas yang dilombakan yakni Grand Prix Individual, Grand Prix Team, Open Executive Bench Race, Sporting Rifle, dan Air Rifle serta Safari Wildboar Hunting. Tujuan dari kejuaraan ini mengembangkan olahraga menembak baik lokal maupun nasional serta pembinaan atlet muda yang berprestasi. Latihan. Ya, berapa lama biasanya latihan? Tergantung 2 kali seminggu. Jadi semangatnya untuk ikutin sendiri motivasinya apa nih? Untuk mengembangkan bakat. Biar prestasi gitu. Sejak usia berapa nih ikuti event seperti ini? Usia 6 tahun. Jadi kelas yang diikuti sendiri kelas apa aja? Kelas yang diikuti 10 meter, multi rank, band race, rifle. Setiap lomba kita selalu spotting atlet yang mungkin akan kita bisa ambil, akan kita bina. Kan menembak ini kan panjang, jadi kalau kita bisa dapat atlet yang muda, pasti nanti masa pakainya panjang. Kemudian kita bisa melihat anak ini berbakat atau tidak berbakat. Nanti kalau dipegang oleh pelatih kan pasti nanti ada peningkatan yang baik. Dengan digelarnya kejuaraan menembak internasional di Kota Pagar Alam diharapkan meningkatkan sektor pariwisata serta menjaring atlet menembak potensial di Sumatera Selatan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pesona kain jumputan di era modern saat ini mampu menggema hingga mancanegara. Selain memperkenalkan budaya dan tradisi leluhur, ini juga sebagai upaya meningkatkan potensi daerah melalui bahan dasar yang digunakan. Mau tahu seperti apa corak serta bentuknya dan bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kota Palembang memiliki beraneka ragam budaya serta kerajinan tangan yang menjadi ciri khas dan juga identitas dari daerah yang dijuluki sebagai kota pempek. Selain songket, Kota Palembang ternyata memiliki kerajinan kain jumputan yang tak kalah indah dan mewah. Di tangan orang yang tepat, kain jumputan pun dapat dijadikan bahan untuk pembuatan tas, gantungan kunci, pakaian, topi, kotak tisu, dan lain sebagainya. Anggi salah satu pengrajin kain jumputan yang telah menekuni kerajinan khas daerah ini sejak Desember 2012, melihat besarnya potensi alam yang dihasilkan oleh Sumatera Selatan. Anggi pun tercetus ide untuk memanfaatkan hasil dari alam tersebut sebagai pewarna dalam membuat kain jumputan untuk menghasilkan sebuah kain yang indah. Lalu dibutuhkan waktu lama hingga 7 hari hingga finishing, dan di tengah maraknya produk impor yang beredar luas, Anggi pun termasuk pelaku UMKM yang memiliki inovasi tinggi.
Kita membuat kayak waste bag, kemudian kita juga membuat pouch yang kita kombinasikan dengan serat alam tersebut. Jadi ada pesan pesan etniknya dari jemputan, kemudian ada kita kombinasikan dengan si ekoprint kulit domba tadi yang digemari pada saat ini. Linda Destianti, Asisten Vice President Transaction Banking Manager PT Bank Mandiri, mengakui keindahan dari kain jemputan yang dihasilkan dari potensi alam yang berasal dari Sumatera Selatan. Menarik sih, walaupun memang tadi kita lihat juga medianya selain media kain, ini menggunakan media kulit domba, ataupun mungkin tadi juga hasil produksinya ada tas gitu, itu suatu hal yang menarik dengan konsep yang ekoprintnya juga, itu yang mungkin masih juga jarang kalau untuk di Sumsel ini. Wah pemirsa, begitu indahnya Indonesia dengan keanekaragaman budaya yang patut kita pelihara dan kita lestarikan. Dari Palembang, Elwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aifelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.